Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa biulumihi bid-dharaini amin. Wal ashiru annakum tadfanuna mautakum wala taktabiruna bihim. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita, yaitu yang menyebabkan doa tidak dikabulkan. Menurut Syekh Ibrahim bin Adham, seorang waliullah yang ke-10, wal ashiru utawi kang kaping 10, yang ke-10 iku annakum setuhune sira kabeh iku tadfanuna padha mendem sira kabeh mautakum ing pira-pira wong mati nira kabeh marrotan ba'da marrotin saambalan ing dalem sakwise ambalan. Berkali-kali Anda sekalian mengubur para mayit Anda, tapi wala tak tabiruna lan ora ngalap ibarat, ora mengambil pelajaran sira kabeh ayatat la taiduna tegese orang ngalap pitutur sira kabeh bihim kelawan mauta, gitu ya. Kata Syekh Ibrahim, yang ke-10 yang menyebabkan doa kamu sekalian tidak dikabulkan itu, kamu sekalian berkali-kali mengubur mayat tapi tidak mengambil pelajaran dari mayat itu. Mauta itu maknanya mayat, orang yang sudah mati, gitu ya. Orang yang sudah mati itu mauta. Ada hadis, laqinu mautakum, talkinlah orang-orang matimu. Jadi lafaz mauta ini artinya orang-orang yang sudah mati. Itu makna hakiki. Tapi bisa juga bermakna majazi, yaitu orang yang sebelum mati. Jadi ditalkin, hendaklah orang yang mati itu ditalkin. Kalau makna yang hakiki, orang itu sudah mati, ditalkin. Ditalkin itu artinya diajar. Diajar dengan kalimat la ilaha illallah. Diingatkan bahwa Anda sekalian, bahwa Anda sekarang sudah ada di alam kubur, sudah tidak bersama lagi kami di dunia. Maka Anda nanti akan didatangi oleh 2 orang malaikat, Mungkar dan Nakir, untuk bertanya, ya, menanyakan tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, kiblatmu mana, imammu siapa, temanmu siapa saja, itu nanti akan ditanyakan oleh malaikat. Oleh karena itu kamu jangan gentar, ya dah, jangan gentar, jangan takut, karena yang datang kepada kamu itu adalah makhluk sama dengan kamu. Itu namanya talqin, ditidurui. Ya. Jadi orang sudah mati diurui. Gitu. Nah, ketika kamu nanti didatangi oleh malaikat Mungkar Nakir, tanya
jawab dengan tegas. Man rabbuka, siapa Tuhan? Ya jawab saja, Allahu Rabbi. Allah adalah Tuhanku. Sebab keyakinan saya tidak ada lagi selain la ilaha illallah, kan itu. Itu namanya talqin, diurui, diajar. Untuk diingatkan jangan sampai lupa. Gitu ya. Maka jangan takut, jangan gentar ketika malaikat Munkar Nakir datang, jangan gentar. Itu artinya orang yang sudah mati itu supaya ditalkin. Kata-kata mauta itu artinya orang yang sudah mati. Tapi bisa juga mauta itu artinya orang sebelum mati. Jadi sebelum mati itu diingatkan, Bapak, Ibu, Mbah, jangan lupa la ilaha illallah, ya, menjelang kematian. Karena kata Rasul, barang siapa yang akhir kalimat yang diucapkan menjelang mati itu la ilaha illallah, husnul khotimah, matinya mati husnul khotimah, surga. Tapi kalau ada orang mati akhir perkataannya itu meso, nah itu lain lagi. Bukan husnul khotimah tapi su'ul khotimah. Maka disuruh mengingatkan, bah, ya, ada orang yang sudah nazak, sudah hampir ya menghembuskan napas terakhir, itu disuruh talqin, lakinu mautakum. Talqinlah orang yang sebelum mati, gitu ya. Jadi sebelum mati ditalqin, diingatkan, diwuruk. Nah sesudah mati juga begitu, gitu. Karena lafaz mauta itu makna yang hakiki, bukan makna majazi. Itu adalah orang sudah mati, gitu. Timbul pertanyaan, apakah orang sudah mati itu dengar? Kok diurui, ditalqin, apabila kamu nanti didatangi malaikat Munkar Nakir jangan takut, apa dengar? Mereka lebih dengar daripada kita. Ya. Ada hadis ketika perang Badar, di mana orang-orang kafir banyak yang mati bergelimpangan, dikubur, dimasukkan ke dalam sumur tua. Bangkai-bangkai orang kafir itu, tokoh-tokohnya orang kafir Quraisy dimasukkan ke dalam sumur tua di Badar. Kemudian Kanjeng Nabi setiap malam datang ke situ. Saudara-saudara, apa sekarang yang kamu lihat? Benar toh apa yang saya katakan? Itu kata Rasulullah kepada orang-orang kafir yang sudah mati, dikatakan, ya, Anda sekarang merasakan akibat daripada kekafiranmu. Kamu menentang, tidak mau beriman. Sekarang kamu merasakan siksanya. Silakan rasakan siksanya. Kemudian di belakang itu ada Sayyidina Umar tanya, ya Rasul, bukankah mereka sudah mati? Apakah mereka dengar engkau katakan seperti itu ya Rasulullah? Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, hai Umar, kamu tidak lebih dengar daripada mereka. Gitu. Berarti mereka lebih dengar, gitu. Itu. Saya percaya. Ya mati ya sih. Kalau tidak percaya silakan mati dulu. Kamu tidak percaya, ya. Jadi mereka itu dengar. Itulah sebabnya setiap kita ziarah kubur disunatkan ulul salam. Loh kalau mereka ada dengar untuk apa ulul salam? Apabila kita masuk ke pekuburan oleh Rasulullah diperintahkan supaya ulul salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar, antum salafuna wa nahnu bikum lahikun. Anda sekalian telah mendahului kami dan kami insya Allah akan menyusul kamu. Disuruh mengatakan begitu. Kan berarti mereka itu dengar, ya. Jadi mereka dengar salam kita. Bahkan apabila kita salam, mereka tahu siapa itu yang ulul salam. Itu kata Rasulullah, ya. Ya. Maka orang-orang di dalam kubur itu jika ditalqin dengar, gitu. Jadi diingatkan itu, ya. Kalau di sini kata Syekh
Ibrahim bin Adham, kamu seringkali mengubur mayat, tapi kamu tidak mengambil pelajaran, gitu ya. Maka barangkali tindakan yang bagus sekali kalau pada saat itu upacara kematian itu diingatkan ayat-ayat, kan gitu ya. Biasanya nih para kiai kalau nalkin itu, kullu nafsin dha'iqatul maut, itu adalah ayat. Setiap orang itu akan menghadap, pasti akan merasakan mati, kan itu. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, bahwa kamu sekalian nanti akan dipenuhi pahalamu pada hari kiamat. Jangan khawatir, pahalanya akan disiapkan, dipenuhi. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Yang ketiga, barang siapa yang dimasukkan surga dan dijauhkan dari neraka, itulah namanya bahagia. Ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat, famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang suka menipu. Kesenangan yang hanya sementara, tapi suka menipu. Artinya banyak orang tertipu dengan dunia. Saking senangnya di dunia, lupa dengan akhirat. Itu namanya tertipu. Maka oleh Allah dinyatakan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak ada ya lain kecuali hanya kesenangan yang hanya sementara. Yutamatta'u qalilan tsumma yafna. Kata Syekh Jalaluddin di dalam tafsir Jalalain itu. Artinya ya, kehidupan dunia itu yutamatta'u qalilan, dinikmati ya tapi hanya sebentar. Apa artinya 80 tahun dibanding dengan 1000 tahun di alam kubur, selama-lamanya nanti di akhirat? Tidak ada artinya, cuma 80 tahun. Maka yutamatta'u qalilan, dinikmati hanya sebentar. Tsumma yafna, kemudian musnah. Itu kehidupan dunia. Maka sungguh rugi orang yang hanya sibuk dengan urusan dunia, gak sembahyang, sungguh rugi, lupa dengan kehidupan yang akan datang. Maka ketika itu pada saat upacara kematian itu diucapkan, disampaikan ayat ini, namanya kan peringatan gitu, supaya yang hadir itu ingat gitu. Ini peringatan Tuhan, ada 4 macam tadi itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang itu pasti mati. Termasuk yang ngubur-ngubur itu, yang datang ikut takziah itu, ikut ke kuburan itu nanti juga mati. Itu diingatkan dengan ayat ini. Kullu nafsin, setiap orang. Kemudian yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu nanti akan dipenuhi pahalamu, akan dibalas nanti pada hari kiamat. Balasan itu kalau orang baik ya dibalas dengan kebaikan. Kalau penjahat ya dibalas dengan siksa. Kemudian yang ketiga, ya, faman udkhilal jannah, ya, barang siapa yang dimasukkan ke surga, ya, dijauhkan dari api neraka, faqad faz, sungguh orang itu bahagia. Ya, itulah yang namanya bahagia, sukses. Kehidupan yang sukses itu adalah apabila orang dimasukkan ke surga, dijauhkan dari neraka. Itu namanya sukses. Maka orang harus bercita-cita ke sana. Cita-cita seorang muslim itu adalah masuk surga. Itu cita-cita, jangan yang lain. Ya. Jadi barang siapa yang dimasukkan surga, wa udkhilal jannah, ya, dijauhkan dari api neraka, faqad faz. Itulah yang harus dicita-citakan. Ya. Kemudian yang keempat, peringatan tadi itu bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Jangan enak-enak. Nah, maksudnya begitu. Maka itulah cara mengambil pelajaran. Cara mengambil pelajaran apabila mengubur mayat. Tapi gara-gara tidak mengambil pelajaran seperti itu, doanya tidak dikabulkan. Itu kata Syekh Ibrahim bin Adham. Ya. Jadi yang ke-10 nih. Ya.
Aila tata itu Nabi. Wala tatadzakkaruna lan ora mengambil peringatan sira kabeh. Peringatan itu ya, kalau orang ini kemarin masih hidup, pagi tadi masih sehat, sekarang sudah dikubur. Nah, itu namanya mengambil pelajaran. Apakah mustahil saya nanti pada saat tertentu nanti seperti itu? Tidak mustahil. Semua orang. Itu namanya tata itu. Nah, ya. Bala tatadzakkarun. Fa in kuntum tatadzakkaruna. Mongko lamun ana sira kabeh iku tatadzakkaruna ngalap pitutur sira kabeh. Apabila kamu mau mengambil pelajaran, peringatan dengan mengubur mayat tadi itu, fatarghabuna mongko demen sira kabeh bima kelawan barang fi ahlil khair ing dalam ahli kebagusan, ya. Kalau orang itu mau mengambil pelajaran daripada orang yang baru dikubur tadi itu, tentu orang ini akan senang berbuat kebaikan untuk persiapan nanti di alam kubur, meniru orang-orang yang baik. Kalau yang dikubur itu orang baik, mencontoh kebaikannya. Kalau yang dikubur itu kebetulan tidak baik, diambil pelajaran. Saya tidak seperti itu. Nah, itu namanya mengambil pelajaran. Ya. Maka ziarah kubur itu, ziarah kubur, kalau kuburannya itu kuburan orang baik, ya, itu mengambil pelajarannya adalah ingin mencontoh. Ini namanya mengambil barokah daripada para wali, Pak Risa. Karena para wali itu telah berjuang menyebarkan agama Islam di Indonesia ini. Itu niatnya ziarah kalau ke para wali itu. Terima kasih. Andai kata tidak ada para wali yang menyebarkan Islam di Indonesia ini, barangkali Indonesia ini masih peteng, masih gelap gulita, belum ada Islam. Untung para wali itu, Wali Songo, ya, yang membawa Islam ke Indonesia. Itu kita semacam terima kasih pada mereka. Kemudian kita mendoakan mereka. Ya, itu kalau ziarah harus ada niatnya. Niatnya apa? Ya, kalau nyembah kuburan haram, syirik, itu jelas. Tapi saya kira tidak ada orang yang datang ke kuburan, ziarah kubur, nyembah kuburan, kan sudah ada itu. Sekarang sudah tidak ada. Dulu memang ada pada zaman permulaan Islam, sehingga oleh Nabi dilarang, tidak boleh orang ziarah kubur. Namun oleh Rasulullah setelah dilihat orang Islam itu sudah kuat imannya, tidak mungkin orang nyembah kuburan. Maka kanjeng Nabi dawuh, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Saya telah pernah melarang kamu sekalian berziarah kubur. Ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Sekarang ziarah. Fazuruha, silakan kamu semuanya ziarah. Ini apa maknanya? Setelah dilarang, sekarang disuruh. Kanjeng Nabi menyatakan, saya dulu melarang orang ziarah kubur. Karena apa? Dia khawatirkan orang-orang menyembah kuburan. Karena Islam masih lemah. Pada waktu imannya umat Islam masih lemah, masih baru saja keluar dari syirik. Baru saja mereka keluar dari kebutaan, kejahiliahan, menyembah batu, ya, menyembah patung-patung, baru saja. Namun setelah la ilaha illallah ditanamkan benar-benar tidak mungkin mereka kembali menyembah batu, barulah Nabi nyuruh silakan ziarah. Diperintah. Ini menurut kaidah ilmu usul fikih, perintah itu kalau jatuh sesudah larangan itu maknanya boleh, gitu ya. Maknanya boleh. Ya, setelah dilarang sekarang kan disuruh. Itu berarti boleh. Ada orang tua melarang anaknya keluar rumah, dikunci rapat-rapat, tidak boleh keluar. Mungkin di luar ada apa itu ya. Anaknya dilarang keluar, jangan keluar.
Nah, setelah orang tua itu melihat keadaannya di luar itu aman, dibuka pintu, metuo gitu ya. Ini sesudah dilarang, sekarang diperintah. Artinya apa? Boleh sudah. Itu sama dengan itu, ziarah kubur itu. Jadi tidak ada masalah. Jangan sampai sekarang gara-gara karena takut syirik seperti zaman sebelum Islam, kemudian orang-orang dilarang ziarah kubur. Itu tidak benar, ya. Dan itu sudah dilakukan oleh Kanjeng Nabi sendiri. Kanjeng Nabi itu setiap tahun ziarah kubur. Kuburnya para syuhada di Uhud. Di dalam permulaan tahun Kanjeng Nabi datang sana setiap tahun. Kanjeng Nabi ulul salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Anda sekalian sejahtera di alam kubur. Salamun alaikum, sebab dulu Anda sabar, ikut perang sampai mati berjuang membela agama Allah. Anda selamat sekarang ya. Salamun alaikum bima sabartum. Itu Kanjeng Nabi. Ya, setiap tahun itu ya, kemudian fi ra'si kulli haul, itu bahasanya begitu dalam hadis itu, di dalam permulaan setiap tahun haul. Nah, oleh ulama-ulama Indonesia hadis ini dijadikan pedoman ya, setiap tahun mengadakan haul. Itu menghauli para ulama, para pejuang. Jadi haul itu dasarnya hadis itu. Kanjeng Nabi setiap tahun haul, datang ke pesarian ya kan, para syuhada aja. Nah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul, sering ke kuburan, sering ziarah. Kemudian di tengah jalan ada yang menegur, "Dari mana, Bu?" "Oh, saya dari kuburan." "Ziarah, ada apa, Bu?" "Lho, mari ziarah nanggane dulurku Abdurrahman." Gitu. Itu Siti Aisyah. Jadi Ibu Aisyah itu ziarah-ziarah ke kubur ya. Jadi apa yang dilakukan oleh para ulama kita itu tidak bertentangan ya, bahkan mengandung hikmah yang cukup besar ya, mengambil pelajaran tadi itu ya. Jadi kita disuruh mengambil pelajaran. Jadi paling tidak kita ingat bahwa kita itu nanti juga akan ke sana gitu. Itulah sebabnya Kanjeng Nabi dawuh supaya ulul salam dan mendoakan mereka. Gitu ya. Antum salafuna, Anda semuanya mendahului kami. Wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Kami sekalian akan nyusul. Ada yang bertanya, itu ada kata-kata insyaallah, Pak. Insyaallah bikum lahikun. Kenapa kata insyaallah padahal sudah pasti mati kata insyaallah? Kata para ulama, artinya insyaallah itu mungkin matinya dikubur di situ juga. Mungkin di tempat lain. Maka di situ ada kata-kata insyaallah. Karena orang mati kan tidak tahu di mana, yang tahu hanya Allah. Maka di situ insyaallah bikum lahikun. Itu semua dalam rangka mengambil pelajaran, gitu ya. Jadi apabila Anda sekalian itu mau mengambil pelajaran, mengambil peringatan, maka Anda tentu akan suka berbuat kebaikan, mencontoh orang-orang yang baik-baik. Wa tarhabuna lan padha wedi sira kabeh bima kelawan barang bi ahli syari ing dalem ahli Allah. Takut menjadi orang yang jelek ya, karena orang yang jelek itu nanti akan disiksa. Jadi Kanjeng Nabi cerita bahwa di alam kubur itu ada dua ya. Bagi orang-orang yang baik itu ditempatkan di raudhah, taman, sedangkan orang-orang yang jelek itu dimasukkan ke dalam jurang, hufrah. Jadi ada raudhah, ada hufrah, jurang neraka ya. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman,
Itu kata Allah sudah ada di tepi jurang. Wa kuntum ala syafa hubratin minan nar. Kamu wahai orang-orang kafir, ya, termasuk orang Islam yang dulu sebelum masuk Islam, Kanjeng Nabi belum lahir, ya. Itu kama kuntum ala syafa hubratin minan nar. Pada saat itu manusia sudah berada di tepi jurang neraka. Fa'anqadzakum minha. Oleh Allah diselamatkan. Jadi manusia pada saat itu sudah ada di tepi jurang, oleh Allah diselamatkan. Caranya Allah menyelamatkan bagaimana? Diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam. Maka dengan agama Islam inilah selamat, tidak jadi nyemplung jurang. Kata para ulama ahli tafsir, orang yang ada di tepi jurang itu tidak ada pagar. Namanya di tepi jurang tidak ada pagar. Artinya apa? Kalau orang itu mati, langsung tidak ada pagar. Jadi pagarnya hanya maut, mati. Begitu mati langsung masuk jurang. Itu orang kafir. Ya. Ada salah satu dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang tokoh dari agama Nasara, ya. Seorang tokoh, orang pinter masuk Islam, ya. Saudara kita ini dari Nasrani masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia itu pinter nulis Al-Quran, ya, nulis ayat. Nah, setelah ditulis ayat-ayat itu dibaca. Setelah dibaca diumumkan bahwa Muhammad itu bisanya hanya membaca tulisan saya ini. Andai kata saya tidak nulis seperti ini, Muhammad tidak bisa baca. Itu kata orang itu. Keluar dari Islam. Namanya murtad. Jadi membuat kekacauan. Jadi dia menulis ayat-ayat, kemudian dibaca, diumumkan. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bisanya hanya karena saya menulis ini. Gitu. Ya, dia murtad. Setelah murtad, dia dikembalikan kembali ke kelompoknya, oleh Allah dimatikan, mati. Setelah mati, oleh saudara-saudaranya, oleh teman-temannya dikubur. Ya, pada saat dimasukkan ke dalam kubur, mayatnya itu mumbul, ya, mumbul, dimuntahkan oleh bumi. Ya. Kemudian oleh tokoh-tokoh mereka, ini sebabnya dikutuk oleh kelompoknya itu, katanya. Ya. Kemudian setelah itu dibuatkan lagi kuburan yang lain. Begitu mayat ini dimasukkan ke dalamnya, mumbul lagi, dimuntahkan oleh bumi sampai 3 kali. Berkali-kali seperti itu, maka oleh teman-temannya dibiarkan, jadi dibuang seperti binatang, seperti bangkai. Itu tercantum di dalam buku ensiklopedi Nabi Muhammad. Silakan baca, ya. Jadi di antara mukjizat Nabi Muhammad itu, ya. Jadi orang murtad mati murtad, tidak diterima oleh bumi, ya, oleh bumi dimuntahkan lagi. Silakan baca, ya. Ya, itu adalah mukjizat Kanjeng Nabi. Maka kalau kita melihat cerita seperti itu, mendengarkan riwayat seperti itu, jadi takut. Jangan sampai jadi orang murtad. Kalau saya enak melebu jadi orang Islam datang metu, kan ada aja ceritanya. Itu nanti oleh bumi dimuntahkan. Bumi tidak mau menerima. Ya, itu semua adalah pelajaran. Ya. Menjadi takut, ya, terhadap apa yang ada pada orang-orang yang jelek. Lebih-lebih lagi kalau kita membaca hadis-hadis Rasul yang semuanya itu harus kita terima, ya, bahwa ada di alam kubur itu siksa, ya, dipukuli oleh malaikat. Ya,
Jadi siksa kubur itu ada dan wajib kita beriman. Nikmat kubur juga ada berupa taman, kita wajib percaya. Karena apa? Yang menerangkan adalah Kanjeng Nabi. Wa kullu ma ata bihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu. Kata Aqidatul Awam ya. Wa kullu ma ata bihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu. Ya. Segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad harus diterima. Kita harus menyerah, at-taslim, menyerah, wal qabul, menerima. Dengarkan dan terima. Harus dipercaya, jangan sampai dibohongkan. Ini perlu sering-sering harus diungkap. Karena apa? Sekarang ini sudah mulai timbul macam-macam paham. Ya? Paham yang mulai nyimpang-nyimpang ini. Ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu hanyalah seorang ahli sejarah. Seperti yang dikatakan oleh saudara-saudara kita yang liberalis. Ya, Islam liberalis itu. Ini bahaya. Jadi tidak lagi mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, tapi hanya sebagai tokoh sejarah yang tidak luput dari kekurangan. Itu kan bahaya. Ya, jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa segala apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kita wajib menerima. Beliau hanya penyampai saja. Ya? Harus yakin. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah harus dipegang. Jangan sampai goyah. Kemudian wa an ibni Abi Hatimin lan hadis, ada hadis ini diriwayatake saking Ibnu Abi Hatim anna Jibril setuhune malaikat Jibril iku kala dawuh sapa Jibril lin Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis disebutkan pada satu saat Jibril menyatakan kepada Kanjeng Nabi, apa katanya? Ma bu'iftu ila ahadin ahabba ilayya minka. Ya. Ma bu'istu ora diutus sapa ingsun ila ahadin maring wong suci ahabba kang luweh didemeni ilayya maring ingsun minka tinimbang saking Tuhan. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasul, saya tidak diutus kepada seseorang yang paling aku cintai kecuali panjenengan. Ya. Jadi malaikat Jibril itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi, pada rasul-rasul. Tapi di antara sekian itu yang paling dicintai oleh malaikat Jibril adalah Kanjeng Nabi. Kenapa? Ya karena Allah yang mencintai Kanjeng Nabi. Jadi malaikat Jibril kan coba laksanakan. Ya, Allah mencintai Nabi Muhammad, maka semua harus cinta. Malaikat-malaikat semuanya cinta. Diumumkan kepada para malaikat, hai malaikat, ketahuilah bahwa Allah membaca salawat untuk Muhammad. Gitu? Kamu semua supaya membaca salawat. Kemudian oleh malaikat Jibril disampaikan seluruh malaikat di langit membaca salawat. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna lan. Jadi Allah dan para malaikat seluruhnya baca salawat. Berarti cinta kepada Kanjeng Nabi. Ya. Kemudian setelah yang kedua malaikat, sekarang orang mukmin di dunia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bacalah salawat dalam Nabi Muhammad. Jadi Allah mencintai Nabi Muhammad. Para malaikat seluruhnya cinta pada Nabi Muhammad. Kita harus mencintai Nabi Muhammad. Sehingga terpadu antara makhluk yang ada di atas dengan makhluk yang ada di bawah, semuanya sama mencintai Nabi Muhammad. Itu. Maka orang yang tidak mencintai Nabi Muhammad tidak ada harapan.
Dicintai oleh Allah. Allah tidak akan mencintai orang yang tidak cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah. Maka malaikat Jibril menyatakan, "Hei Kanjeng Nabi, saya tidak pernah diutus oleh Allah kepada seseorang yang paling aku cintai kecuali panjenengan." Katanya. Lah setelah cinta itu apa? Ya. Setelah malaikat Jibril menyatakan cinta kepada Kanjeng Nabi, afala u'allimuka doaan. Ya. Malaikat Jibril akan memberikan doa, gitu ya. Memberikan ijazah doa kepada Kanjeng Nabi supaya dibaca, gitu ya. Insyaallah doanya nanti akan kita sampaikan pada pengajian yang akan datang ya. Itu doa Kanjeng Nabi diberi oleh malaikat Jibril. Insyaallah pengajian yang akan datang semoga sedikit apa yang kita terima berguna, bermanfaat, maslahat fiddin wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim qatum birul ainu daw asyamsi min rahmatin wa yungkirul famuta mal ma'i min saqami maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maula ya maulaya, wahai Tuhanku. Itu maulaya sholli, wahai Tuhanku, ya, sholli wa sallim, hendaklah engkau memberikan rahmat dan keselamatan ala habibika kepada orang yang engkau cintai. Itu ya, maulaya sholli wa sallim daiman abada, selama-lamanya ala habibika khairil khalqi kullihim. Jadi salawat ini ya mendoakan, mohon kepada Allah semoga Allah terus menerus selama-lamanya menurunkan salawat dan rahmat dan kasih sayangnya, salawat dan salamnya kepada orang yang dicintai, ala habibika khairil khalqi, sebaik-baik makhluk, yaitu Nabi Muhammad ya. Ya khairaman ya mamal afuna sakatahu sa'yan wa fauqa mutu nil ainu kerusuli maula ya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasid
maqsidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadan naqina. Allahumma ij'alna 'aliman fi ilmik wa salihan fi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.